Pembahasan buku paket Matematika kelas 10 SMA atau MA atau SMK atau MAK tahun edisi revisi 2017. Bab 4 Trigonometri. Uji kompetensi 4.2 halaman 131. Soal nomor 4. Pada sebuah segitiga KLM dengan siku-siku di L, jika sin M sama dengan 2/3 dan panjang sisi KL sama dengan akar 10 cm. Tentukan panjang sisi segitiga yang lain dan nilai perbandingan trigonometri lainnya. Baik, jadi di sini pertama-tama kita buat segitiga KLM terlebih dahulu dengan siku-siku di L, sehingga di sini untuk sudut K dan M berada di sebelah sini. Kemudian yang berikutnya untuk sin M sama dengan 2/3, kemudian panjang sisi KL sama dengan akar 10. Kemudian untuk yang ditanyakan, tentukan panjang sisi segitiga yang lain, artinya di sini KM dan LM. Kemudian carilah nilai perbandingan trigonometri lainnya. Baik, jadi di sini untuk panjang sisi segitiga yang lain, yang pertama di sini kita gunakan sin M. Jadi di sini sin rumusnya adalah demi depan per miring. Jadi di sini sin M depannya adalah akar 10 dan untuk miringnya ini adalah KM. Sehingga di sini untuk KM kita simbolkan dengan X. Maka di sini untuk sin M di dalam soal sudah diketahui untuk nilai sin M ini adalah 2/3. Maka di sini untuk demi bisa kita ganti dengan 2/3 sama dengan akar 10 per X. Sehingga kita kalikan silang, maka 2X sama dengan 3 akar 10. Sehingga di sini untuk X sama dengan 3 akar 10 dibagi 2, hasilnya adalah 3/2 akar 10. Sehingga di sini KM sudah kita temukan 3/2 akar 10. Maka yang berikutnya adalah LM. Kita gunakan rumus Pitagoras. LM sama dengan akar dari sisi miring kuadrat dikurangi dengan tinggi kuadrat. Sehingga di sini 3/2 akar 10 kuadrat. 3/2 kita kuadratkan, hasilnya adalah 9/4. Kemudian akar 10 kita kuadratkan, hasilnya adalah 10. Kemudian akar 10 kita kuadratkan, hasilnya 10, sehingga 9/4 dikali 10, hasilnya adalah 90 dibagi 4, atau di sini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 2, sehingga 90 dibagi 2 hasilnya 45, dan 4 dibagi 2 hasilnya 2, sehingga 45 dibagi 2 dikurangi 10, 10 bisa kita ubah menjadi 20/2, sehingga di sini bisa dioperasikan. 45/2 dikurangi 20/2 hasilnya adalah 25/2. Sehingga di sini 25/2 bisa kita ubah menjadi 25 dikalikan 1/2. Maka di sini untuk 25 bisa kita keluarkan dengan di sini menjadi 5. Maka di sini akar dari 25 sama dengan 5, kemudian untuk setengah dalam bentuk akar di sini masih sama, sehingga di sini untuk LM sudah kita temukan 5 akar setengah. Kemudian untuk yang berikutnya untuk nilai perbandingan trigonometri lainnya. Untuk yang sin M ini tadi kita sudah temukan. Untuk yang sin M di sini di dalam soal sudah diketahui. Sehingga di sini kita langsung masuk ke cos M. Jadi di sini untuk cos ini adalah sami samping per miring. Maka di sini untuk sampingnya adalah 5 akar setengah dibagi dengan 3/2 akar 10. Sehingga di sini untuk 3/2 akar 10 bisa kita naikkan sehingga menjadi 2/3 akar 10 dikalikan dengan 5 akar setengah. Maka di sini 5 dikali 2 hasilnya 10. Kemudian di sini akar setengah sehingga 10 akar setengah dibagi 3 akar 10. Maka kita rasionalkan untuk penyebutnya dengan di sini pembilang dan penyebut semuanya kita kalikan dengan akar 10.
Sehingga di sini akar 10 dikali akar 10 hasilnya adalah 10. Kemudian akar setengah dikali akar 10 hasilnya adalah akar 5. Maka di sini untuk 10 dan 10 bisa kita coret sehingga di sini menjadi akar 5/3 atau bisa kita tulis dengan 1/3 akar 5. Kemudian setelah cos M yang berikutnya adalah tan M. Jadi di sini untuk tan ini adalah desa depan per samping. Jadi di sini untuk depannya adalah akar 10 dan untuk sampingnya adalah 5 akar setengah sehingga di sini bisa kita ubah. Sehingga di sini akar 10 dibagi dengan akar setengah hasilnya akar 20. Sehingga di sini untuk akar 20 bisa kita ubah menjadi 2 akar 5. Karena di sini untuk akar 20 ini adalah 4 dikali 5. Akar 4 ini adalah 2. Sehingga di sini jawabannya adalah 2/5 akar 5. Kemudian yang berikutnya setelah cos dan tan ini adalah kosekan. Jadi di sini untuk kosekan ini adalah kebalikan dari sin, sehingga di sini kebalikannya depan per miring ini adalah miring per depan. Karena di sini untuk sin ini adalah 2/3, maka kebalikannya sudah pasti 3/2. Di sini bisa kita buktikan dengan di sini untuk miringnya ini adalah 3/2 akar 10 dan untuk depannya ini adalah akar 10. Sehingga di sini 3/2 akar 10 dibagi akar 10, tinggal di sini akar 10-nya kita coret. Maka hasilnya hanya 3/2. Kemudian setelah kosekan ini adalah sekan. Sekan ini adalah kebalikan dari kosinus. Sehingga di sini kebalikannya adalah misa, miring per samping. Maka di sini untuk miringnya ini adalah 3/2 akar 10 dibagi dengan samping dari sudut M. Ini adalah 5 akar setengah. Maka di sini untuk 5 akar setengah kita naikkan sehingga di sini menjadi perkalian 3/2 akar 10 dikali 1/5 akar setengah. Sehingga di sini untuk 10 dibagi dengan setengah, sehingga di sini 3/2 akar 10 dikali 1 hasilnya 3/2 akar 10 per 5 akar setengah. Sama-sama kita kalikan dengan 2, sehingga di sini untuk 3/2 2-nya hilang dan untuk 5 di sini dikali 2 hasilnya 10. Kemudian di sini untuk penyebutnya masih ada akar setengah, sehingga di sini kita rasionalkan dengan kita kalikan dengan akar setengah per akar setengah. Sehingga di sini akar setengah dikali akar setengah hasilnya setengah dan 10 dikalikan dengan setengah hasilnya 5. Sehingga di sini menjadi 3 akar 5 dibagi 10 dikali setengah. 10 dikali setengah hasilnya adalah 5. Sehingga di sini menjadi 3 akar 5/5 atau bisa kita tulis dengan 3/5 akar 5. Kemudian untuk yang terakhir untuk sudut M ini adalah kotangen. Jadi di sini untuk kotangen ini adalah kebalikan dari tangen, sehingga di sini kebalikan dari tangen ini adalah samping per depan. Untuk sampingnya di sini adalah 5 akar setengah dan untuk depannya ini adalah 10. Sehingga di sini untuk akar setengah dibagi akar 10 di sini bisa kita operasikan dengan di sini setengah dibagi 10 sehingga hasilnya menjadi akar 1/20. Karena di sini untuk setengah dan 10 sama-sama kita kalikan dengan 2, sehingga di sini setengah dikali 2 hasilnya 1, 10 dikali 2 hasilnya 20. Maka di sini untuk 20 ini adalah 4 dikali 5 atau di sini bisa kita tulis 1/4 dikali 1/5. Untuk 1/4 sendiri itu adalah setengah, sehingga di sini bisa kita tulis menjadi setengah dikalikan dengan akar 1/5. Maka di sini untuk 5 dikali setengah hasilnya adalah 5/2, kemudian akar 1/5. Jadi di sini untuk sudut M ini tadi sudah kita kerjakan. Yang pertama di sini untuk sin sudah kita temukan, cos di sini juga, kemudian tan ini tadi juga sudah kita temukan. Kemudian kosekan ini adalah 3/2, sekan ini 3/5 akar 5. Dan yang terakhir tadi untuk pekerjaan kita untuk kotangen ini adalah 5/2 akar 1/5.
Ini adalah nilai perbandingan trigonometri lainnya untuk sudut M. Kemudian untuk sudut K, apabila di sini kita juga mencari nilai perbandingannya, di sini tinggal kita otak-atik. Jadi di sini untuk sin K, di sini bisa diperhatikan sin ini adalah demi depan per miring. Artinya di sini apabila sin K ini sama dengan cos M, karena di sini untuk depannya dari sudut K ini adalah sampingnya dari sudut M, sehingga di sini sin K sama dengan cos M. Jawabannya adalah 1/3 akar 5. Kemudian untuk cos K, cos ini adalah samping per miring. Untuk sampingnya dari sudut K ini adalah depannya dari sudut M. Sehingga di sini sin M sama dengan cos K, jawabannya sama, ini adalah 2/3. Kemudian untuk tangan K, tangan ini adalah desa, artinya di sini depan per samping. Maka di sini untuk sudut M, depannya dari sudut K ini adalah sampingnya dari sudut M. Dan sampingnya dari sudut K ini adalah depannya dari sudut M. Sehingga di sini untuk tangan dari sudut K ini adalah kotangan dari sudut M. Sehingga di sini jawabannya sama, 5/2 akar 1/5. Kemudian untuk kosekan ini adalah mide, miring per depan. Jadi di sini miring per depan ini sama dengan sekan M. Sehingga di sini jawabannya 3/5 akar 5. Kemudian untuk sekan K ini adalah misa, miring per samping. Artinya di sini sama dengan kosekan M, miring per depan, depannya dari sudut M. Sehingga di sini jawabannya 3/2. Dan untuk kotangan sendiri ini adalah yang terakhir sama dengan tan M. Maka di sini jawabannya adalah 2/5 akar 5. Jadi di sini apabila kita rapikan jawabannya adalah seperti ini. Dengan di sini sin M sama dengan cos K, cos M sama dengan sin K, tangan M sama dengan kotangan K, kotangan M sama dengan tangan K, kosekan M sama dengan sekan K, dan sekan M sama dengan kosekan K. Ini adalah nilai perbandingan trigonometri lainnya untuk sudut M dan sudut K. Semoga bermanfaat. Kami dari channel Belatik.